Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini Rakyat Podcast akan berbincang-bincang dengan seorang perempuan yang cukup luar biasa. Hai, aku Tati dan thank you Ali Akbar sudah mengundang saya di podcastnya. Dan aku sangat excited banget untuk podcast malam hari ini because this is first time and then but I don't know apa yang harus kita bahas malam hari ini, tapi aku sangat senang sekali ketika diwawancara seperti ini. Kawan Tati, sebagai seorang perempuan, Anda setuju tidak kalau perempuan itu tempatnya cuma di dapur, sumur, dan kasur? Enggak lah, aku akan tetap nggak setuju dengan perempuan yang dilabelkan atau dikodratkan kehidupannya di dapur, kasur, dan sumur gitu. Kalau Anda tidak setuju, tapi kan itu selalu diserukan itu sebagai kodrati dari perempuan. Ataukah memang dapur, kasur, dan sumur itu ada latar belakang kebudayaan? Masyarakat kita itu terkonstruksi dengan gender gitu guys. Jadi orang menganggap gendernya perempuan dan gendernya laki-laki itu adalah dua hal yang berbeda, dan kemudian ketika perempuan itu punya vagina atau laki-laki itu punya penis, maka orang akan mengkonstruksikan. Masyarakat itu masih melabelkan atau melihat perempuan itu sebagai manusia yang lemah lembut, sementara laki-laki itu dia lebih berotot dan kuat gitu. Iya, apa yang kemudian melatar belakangi manusia itu melihat perempuan sebagai orang yang nomor dua? Apa yang melatar belakangi sehingga perempuan itu dilihat sebagai orang nomor dua? Akar masalahnya apa? Iya, jadi akar masalahnya adalah karena adanya sistem patriarki yang membuat atau membedakan antara laki-laki itu sebagai superior dan perempuan itu sebagai orang yang nomor dua atau yang disebut dengan inferior. Oh begitu ya. Tapi kan orang bertanya-tanya, patriarki itu apa? Saya kan yang mewakili orang awam lah di kampung-kampung, di desa-desa, kan orang tidak mengerti apa itu patriarki. Cobalah dijelaskan di dalam. Ya, jadi patriarki itu adalah sistem kebudayaan yang menganggap laki-laki itu paling hebat, punya kekuasaan. Misalkan di keluarga dia punya kekuasaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan gitu. Jadi dalam hal pengambil keputusan itu laki-laki lebih berperan penting dibandingkan dengan perempuan. Termaksud kehidupan perempuan setelah menikah itu diatur dalam sistem patriarki yang dimana dia akan sangat sulit mengambil keputusan sendiri. Dan kenapa setelah menikah itu perempuan merasa ruangnya dikucilkan, karena memang kehidupan patriarki itulah yang membuat perempuan tidak bebas mengekspresikan dirinya untuk menjadi perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa gitu. Agar sistem patriarki itu tidak kemudian menjadi praktek dalam keluarga, buat anak-anak muda yang sekarang sudah berkeluarga, menurut Anda seperti apa agar patriarki itu tidak dipraktekkan dalam hubungan pernikahan seperti keluarga? Biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang atau orang-orang yang punya cara berpikir juga maju gitu. Artinya mereka yang laki-laki, tapi saya tidak memusuhi laki-laki ya. Maksudku ada beberapa laki-laki yang juga memanfaatkan situasi ini untuk memanfaatkan perempuan agar mereka itu tidak terlibat keluar dan tidak lagi terlibat dalam ruang-ruang publik untuk belajar dan mengekspresikan dirinya atau bereksplorasi untuk mencari pengetahuan-pengetahuan yang lebih baru. Nah, ini yang sebenarnya jahat gitu, justru memunculkan perempuan yang harusnya didukung untuk belajar malah dikembalikan atau dikerdilkan ruangnya dan kehidupannya di dalam rumah gitu. Itu yang paling parah menurut aku.
karena memang sistem patriarki ini sudah sangat tua dan mengakar, bahkan sudah hadir dari kita belum lahir, kau juga belum lahir itu sudah hadir, dan ini sangat-sangat sulit kita untuk keluar dari situasi itu. Nah, saya tahu Anda itu kan wakil ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia. Nah, sebagai seorang perempuan, bagaimana Anda bisa keluar dari cara pandang yang patriarki itu sehingga Anda bisa berorganisasi, Anda bisa berpolitik, bahkan bisa berinteraksi dengan berbagai orang di seluruh Indonesia. Nah, coba Anda kasih tips sedikit buat perempuan-perempuan yang hari ini resah, mau keluar juga tidak bisa, atau bahkan mau ikut organisasi juga takut. Saya akan memberikan tips agar perempuan-perempuan di luar sana bisa keluar dari situasi atau cengkraman patriarki. Pertama adalah dia harus mempersiapkan ilmu pengetahuan yang mumpuni untuk bisa menangkis situasi atau sistem patriarki ketika dia berada dalam lingkaran tersebut, karena itu memang sangat mengakar dan itu adalah bagian dari lingkaran setan yang benar-benar dan harus punya keberanian dan mental yang kuat untuk keluar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perempuan itu harus berorganisasi, karena ini penting sekali. Organisasinya adalah organisasi di mana ada ruang aman untuk perempuan itu sendiri yang bisa mendukung dia ketika terjadi sesuatu atau kekerasan yang dialami. Ini dalam mau berpasangan atau ketika berumah tangga gitu. Itu tips-tips yang menurut kita yang perlu dan harus dilakukan oleh perempuan. Dan yang ketiga adalah dia harus berkarir dan punya pemikiran yang maju untuk tidak boleh diam ketika meskipun dia memilih menikah, tapi dia tidak boleh meninggalkan karir dia sebagai perempuan dan memilih untuk tetap maju entah dalam situasi apapun. Karena ketika perempuan itu diam dan menikah dan diam, maka yang terjadi adalah dia akan terlena oleh situasi yang terdomestifikasi dan ruangnya semakin terkecilkan oleh sistem yang patriarki, dan yang selanjutnya adalah pasangan yang juga tidak memberikan dukungan secara mental dan moral. Oke, terima kasih kawan Tati yang cukup cerdas, luar biasa. Sudah mampir ke Rakyat Podcast. Semoga Anda sehat, panjang umur, dan selalu bahagia.